Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandiri Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Hanafi, tim Toko Mandiri Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Kita sedang persiapan grand opening WiMart kedua, ya. Jadi ini adalah cabang kedua, Wonderful Mart cabang kedua. Cabang yang pertama kemarin buka di Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, dekat kantor kami. Terus ini yang kedua, bulan keempat, buka di Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Jadi WiMart ini sudah ada beberapa titik di Indonesia, di kota-kota besar di Indonesia, dan ini kedua di Semarang ya Mas ya, Semarang ya. Jadi ini sebelah kanan saya ada Mas Bram, beliau ini adalah salah satu pengelola WiMart ini ya. Jadi begini teman-teman, Toko Mandiri Indonesia di sini adalah sebagai pendamping atau konseling dalam membuka minimarket ya. Jadi WiMart ini bergerak di bisnis digital sama retail juga UMKM. Jadi banyak toko-tokonya WiMart itu yang ukurannya kecil-kecil, modal di bawah 100 juta, modal di bawah 50 juta. Kalau di Toko Mandiri Indonesia seringnya kita buka toko rata-rata di angka 250 jutaan Mas. Rata-rata ya ada yang 700, 600, 300 gitu. Tapi rata-rata yang paling banyak adalah di 250. Kenapa? Karena kalau kita Toko Mandiri Indonesia atau minimarket mandiri itu yang disasar adalah pasar offline, sehingga kalau modalnya di bawah 100 juta itu sangat berat Mas, sangat berat. Maka kami buat atau rata-rata di bawah 250, di angka 250, rata-rata di angka itu untuk bisa survive. Apalagi kalau berdekatan dengan minimarket nasional, memang harus sama, minimal sama ya, antara 600-700 jutaan. Nah ini WiMart konsep mini atau kecil. Kemarin kita di Kaliwungu ukuran kurang lebih di 10 meter lebar, ke belakang 15 meter. Nah ini ukuran 5 meter ya, ke belakang 7 meter ya, 5, sekian lah, nggak sampai 6 meter, ke belakang 7. Jadi nanti akan saya ajak jalan-jalan ke dalam, terus akan ada beberapa perbedaan karena kita kayak menunya tidak menggunakan iPOS 4 atau iPOS 5 atau ke toko, tetapi kita menggunakan programnya sendiri, WiPOS ya. Jadi menggunakan program sendiri karena WiMart juga punya IT sendiri gitu. Jadi ayo kita ajak jalan-jalan ke dalam ya Mas. Silakan masuk. Kamu masuk dulu gak apa-apa? Nah saya ajak mulai dari depan dulu ya. Jadi ini memang konsepnya tokonya kecil, minimalis ya. Kecil cuman 5 meter, kali 7, jadi memang kecil, sehingga kita menggunakan rak yang tingginya 150 ya Mas ya. Jadi sebenarnya, dan ini juga pasarnya ini posisi berada di dalam yayasan ya, yayasan sekolah. Terus sebenarnya kalau Toko Mandiri Indonesia memandang secara visibility tadinya Mas, studi kelayakan pasarnya, kalau hanya mengandalkan offline tidak masuk. Tetapi karena WiMart ini punya dua pasar, offline dan online, sehingga masuk begitu ya. Karena kalau kita ini saya kira hanya bisa untuk hidup ya, karena di sini hanya pasarnya orang yayasan, ibu-ibu ngantar sekolah kan begitu. Di sini ada SD sama SD, TK dan PAUD ya. Jadi itu sehingga masuk. Dan nanti saya akan sedikit memberikan edukasi tentang WiMart, maksudnya Mas Bram, saya akan banyak bertanya tentang WiMart biar nanti sahabat Toko Mandiri Indonesia tahu. Jadi konsepnya itu begini, kalau Toko Mandiri Indonesia itu sifatnya membantu mendesain, membantu mendampingi merealisasikan desain itu. Jadi mulai dari pengadaan peralatan sampai dengan rak, sampai dengan menghubungkan dengan supplier atau dagangan. Lah WiMart ini adalah sistemnya ya Mas ya, sistemnya ya. Contoh ini kayak ini menggunakan sistem WiPOS ya, bisa dari sini Mas. Nah, sini. Nah, jadi ini programnya menggunakan WiPOS. Coba Mas sebelah sini Mas Bram, dikenalkan ke sahabat Toko Mandiri Indonesia. Nah ini jadi programnya itu dia menggunakan WiPOS. Coba Mas di print kayak tadi. Jadi simple ya, cukup kayak ini tab, terus printernya juga jadi satu. Jadi
dia apa namanya tidak menggunakan komputer karena ini programnya sendiri ya. Nah, ini jadi bikinan sendiri ya. Hasilnya juga bagus gitu. Nah, terus juga dia ada produk baru itu voucher, boleh dibahas Mas? Silakan disampaikan. Oh, ini salah satu produk dari Super Kitchen yang merupakan pelopor dari belanja murah. Kita menggunakan voucher untuk strategi bagaimana mendapatkan produk dengan lebih ekonomis dan jadi intinya belanja yang menggunakan ini dapat diskon tambahan, gitu ya Mas ya. Nah, ini ada dan diskonnya juga banyak, ya Mas ya. Diskonnya itu bisa ditingkatkan mungkin. Bisa. Ayo kita jalan-jalan lagi ya. Ini jadi sederhana sih, sama kayak ini minimarket pada umumnya menggunakan 2 pintu, terus ini tingginya 170, terus juga tak buat padat, terus yang double ini juga tinggi 150 seperti itu ya. Nah, terus harganya juga standar lah ya, standar harganya seperti yang biasa kita buat ya. Hanya kalau yang saya sampaikan begini, kalau Wimart ini yang pertama modalnya bisa kecil ya Mas ya, di bawah 100 ya, di bawah 100 juta ya, bisa di bawah 100 juta. Terus pasarnya itu ada market umum, juga ada yang dari closed loop segmented, itu bisa. Jadi kita itu bisa buka di mana aja dengan pola bahwasannya kita itu tetap berada di kawasan orang. Mindset UMKM hari ini didorong untuk bisa melakukan secara digital dalam artian bukan hanya mengirimkan barang, tapi bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan sumber yang lebih masif untuk dari mana sumber barang produk yang akan dia supply. Dan Wimart ini adalah salah satu hilir dari sebuah perjalanan panjang penyiapan barang dari dulu, dari lokasi produsen masuk ke gudang lalu dikirim ke Wimart. Dan di Wimart sendiri itu ada konstruksi sales atau kemitraan yang namanya super agen. Super agen itu adalah community yang kami bangun, di mana community tersebut bisa menggunakan aplikasi untuk berbelanja, dan hasil belanjaan mereka itu masih bisa untuk dijual kembali ke lingkungan sekitar. Bahkan kita hari ini bisa berbisnis tanpa toko dengan modal yang lebih kecil, tanpa harus khawatir memiliki tempat, itu bukan prioritas hari ini. Kita hanya harus berkomunikasi kemana kita akan belanja dan siapa suppliernya. Wimart mencoba memfasilitasi sekarang. Oke, untuk informasi terkait Wimart lebih detail ini bisa menghubungi atau kemana Mas? Ya, ke website atau informasi secara umum itu bisa ke superkitchen.id, superkitchen.id, ya, superkitchen.id, agritara.id, wimart.id, semuanya ada informasi ya tentang kami. Oke, jadi untuk informasi Wimart lebih lanjut itu di Wimart ID, Superkitchen ID, agritara.id ya. Jadi saya menangkapnya adalah, jadi bisnis Wimart ini adalah bisnis jual beli barang tanpa toko, bisa ya, tanpa toko ya, karena ini ketemunya dengan Toko Mandiri Indonesia, maka Toko Mandiri Indonesia membantu membikinkan yang Wimart berbentuk toko. Artinya orang bisa punya minimarket, tapi minimarket digital ya Mas. Betul. Jadi ya minimarket digital, karena semua aksesnya adalah menggunakan aplikasi di handphone ya, di handphone gitu. Jadi gambarnya begitu. Ketika misalkan mau informasi lebih lanjut bisa ke sana tadi. Nah, jadi Toko Mandiri Indonesia ini membantu mendesain aja, yang karena Wimart kan bisa bisnis tanpa toko, bisa bisnis menggunakan toko. Lah, yang menggunakan toko ini kebetulan menggunakan pendampingan dari Toko Mandiri Indonesia. Betul ya Mas ya, begitu ya. Nah, terus yaitu yang saya
yang saya belum banyak tahu itu tentang bisnis digital, Mas. Digital. Makanya saya sangat tertarik di sini. Saya siap membantu untuk banyak komunikasi lah ya, banyak komunikasi supaya saya nanti ngerti, teman bisa ngerti, oh ternyata bisnis itu pasarnya nggak offline juga, betul. Tapi ada online. Tetapi bukan online yang ini ya, saya katakan bukan online yang seperti saya katakan misalkan kan ada Alfamart itu sekarang punya online, betul. Indomaret juga punya online, terus Tokopedia mereka juga punya online. Yang saya maksud adalah online yang online seperti tadi, yang saya katakan kayak Tokopedia, yang orang belanja bukan kebutuhan pokok, itu masih masuk menurut saya. Tetapi ketika online kok kebutuhan pokok, itu menurut saya mereka sampai dengan sekarang harus bakar-bakar duit untuk orang tertarik. Contohnya begini, ketika orang pengen beras, pengen rokok, masa ya harus ngeklik dulu? Ya, itu yang pertama, kan lama. Yang kedua, budaya masyarakat kita itu, Mas, masih menggunakan belanja sebagai healing atau sebagai penghilang penat, sehingga menurut saya saat ini bisnis yang sifatnya itu ada fisiknya itu masih sangat worth it begitu. Maka digital yang saya maksud itu bukan yang jualan online, orang pesen masuk terus diantar, bukan yang seperti itu ya, Mas ya, bukan yang seperti itu. Karena kalau yang seperti itu menurut saya sampai dengan di tahun 2023 awal ini masih bakar-bakar duit. Saya yakin kayak di Klik Indomaret, di Alfa Gift itu masih bakar-bakar duit. Masih istilahnya masih banyak yang rugi gitu. Karena apa? Karena biayanya yang besar. Ya, misalkan nih nganter LPG. LPG 75.000. Berapa ya sekarang yang gede itu? 100 sekian ya. Misalkan 125.000 ya misalnya ya. Itu untung berapa sih LPG itu? Paling 4.000, paling 5.000. Bigas misalnya, bigas itu untung berapa sih? Atau beras untung berapa sih? Galon untung berapa sih? Yang diantar kan begitu. Galon beras LPG itu untung berapa? Misalkan LPG untung 3.000, beras untung 1.000, galon untung 2.000, ya 6.000. Nganter misalkan 10 menit PP, bensinnya berapa, ya waktunya berapa. Jadi begitu. Beda ceritanya ketika kurir nganter barang ya. Jadi kan sudah ada plot-plotnya. Dari kantor menuju ke 100 meter ada berapa titik. Tapi kalau konsep yang online begitu kan enggak. Oh, ini ada pesanan ke arah barat. Nah, nganter ke arah barat balik lagi. Ada ke arah timur balik lagi, kan begitu. Operasionalnya akan besar. Ya, nah, digital yang seperti itu saya terus terang kurang setuju. Artinya masih worth it kita jualan offline. Ya. Cari yang tempat strategis negatif gitu. Jadi digital yang di Wimarti coba dibantu jelaskan, Mas. Digitalnya yang seperti apa coba, Mas? Kayak jualannya seperti apa? Jadi Wimart itu sebagai brand, sebagai merek dan sebagai lokasi kita konsepkan sebagai meeting point pembeli dengan penjual. Dan apa yang disediakan penjual hari ini adalah kami dalam proses untuk bisa memvalidasi produk apa yang memang dibutuhkan hanya di market segmen itu, secara lokasi atau secara komunitas. Katakan di sini selama 3 bulan, 6 bulan ternyata penjualannya itu di bawah 1 karton atau mungkin dalam periode waktu tertentu dia dianggap penjualannya adalah 0 atau tidak memenuhi target rata-rata, maka dia bisa kita analisis sebagai produk yang sebenarnya tidak perlu ada di sini, tidak memiliki pasar. Dan kemudian produk apa yang nanti akan muncul sebagai masyarakat di lingkungan Banyumanik Semarang ini hanya membutuhkan 1000 tipe barang dan sekian rata-rata jumlah pasokan per hari, per minggu, per bulan. Kita definisikan 4.0 hari ini ke arah situ. Nah, untuk masalah pengiriman sendiri, Mas Hanafi, kita sebenarnya delivery service kita perlakukan sebagai servis saja, jasa, dan konsumen itu bisa melakukan transaksi dengan metode datang langsung ke toko atau request untuk dikirimkan, yang tentunya untuk pengiriman juga akan ada syarat kebutuhan sendiri. Nah, metode kami dalam melayani itu coba rubah dari posisi orang menggunakan full 100% uang, itu juga kita rubah polanya menjadi kita mencoba bersaing tapi dengan lebih menggunakan attitude yang baik. Kita tidak menggunakan
kami lebih murah, kami lebih bisa memberikan diskon banyak. Tidak, tapi kami coba membuat dua pola di mana orang ingin dapat benefit lebih ketika berbelanja, maka dia bisa menggunakan konvensional paket voucher, uang kartal biasa, atau menggunakan sistem saldo, top-up voucher atau lain sebagainya. Karena kami merasa bisa menawarkan lebih banyak benefit justru dengan menjual atau memperkenalkan edukasi program voucher. Iya, ini pakai voucher untuk bisa harga lebih miring ya. Oke. Tentang program produk apa yang bisa kami siapkan, semuanya bisa dilihat dari aplikasi Wimart Apps. Wimart Apps sudah ada di Play Store. Wimart Apps ya, Wimart Apps. Ya, jadi begitu teman-teman. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa Toko Mandiri saat ini adalah sebagai pembantu atau pendamping Wimart membuka minimarket. Karena Wimart ini tidak hanya fokus di minimarket offline saja, tapi juga di bisnis online juga, pergudangan juga, suplai barang juga, sehingga banyak ya. Kalau yang mau info lebih lanjut terkait Wimart ada di wimart.id, superkitchen.id, agritara.id. Jadi begitu. Untuk peluang bisnis yang bisa teman-teman ambil informasinya, bisa masuk ke Play Store, lalu ketik saja Agritara ya. Di situ teman-teman bisa memiliki beberapa sudut pandang baru tentang hari ini Indonesia sedang seperti apa, koperasi modern hari ini seperti apa. Ketika menjadi anggota koperasi, teman-teman akan masuk. Nah ini ya Mas, Agritara ini ya. Agritara ini ya. Oke, saya download dulu. Oke Mas ya. Jadi begitu sahabat Toko Mandiri Indonesia. Termasuk ini kami Toko Mandiri Indonesia juga banyak belajar tentang bagaimana bisnis digital marketing itu atau bisnis di sisi online ya. Tapi saya jelaskan bukan online yang itu ya. Online bukan yang diantar-antar yang tadi saya jelaskan ya. Bukan itu, karena kalau itu saya masih optimis bahwa bisnis offline masih sangat saat ini masih sangat menjanjikan daripada yang online seperti itu. Karena orang naik online itu belanja paling 2 item 3 item sesuai yang dikehendaki aja, tapi ketika datang mereka akan banyak pilihan. Begitu kurang lebihnya, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.